Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Catur Nugroho selaku dosen arsitektur dan organisasi komputer kelas F106. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Cache Memory sebagai bagian dari tugas UTS saya. Nah, Cache Memory, ruang lingkup bahasan yang akan kita bahas adalah pengertian dan fungsi cache memory, hierarki memori, strategi pengelolaan cache memory, keuntungan dan kekurangan cache memory, adalah peran cache memory dalam sistem modern. Nah, pengertian dan fungsi cache memory. Cache memory adalah memori kecil yang berkecepatan tinggi yang dirancang untuk menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan oleh CPU. Cache terletak sangat dekat dengan prosesor untuk mengurangi latensi. Fungsi utama cache memory adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi latensi. Cache memory mengurangi waktu akses data yang sering digunakan, kemudian meningkatkan kinerja dengan cara prosesor tidak perlu sering mengakses memori utama, kemudian menghemat daya di mana akses ke cache membutuhkan daya lebih rendah dibandingkan akses ke memori. Berikut visualisasi hierarki memori. Semakin ke atas maka kecepatannya makin tinggi, tapi kapasitasnya makin kecil. Sebaliknya, semakin ke bawah, kapasitasnya makin besar, tapi kecepatannya makin lambat. Ada register cache memori, memori utama atau RAM, memori sekunder. Yang biasa kita kenal adalah HDD atau SSD. Nah, register lokasinya itu ada register berada di bagian internal CPU, langsung terinteraksi dengan unit eksekusi. Nah, untuk fungsinya menyimpan data instruksi sementara yang sedang diproses oleh CPU, seperti hasil operasi aritmatika, alamat memori, atau nilai variabel. Untuk kecepatan register ini lebih cepat daripada kecepatan memori lain ya, kayak cache memori, kemudian RAM, kemudian memori sekunder. Kemudiannya sangat kecil, biasanya hanya beberapa byte atau kilobyte, tergantung pada arsitektur prosesor. Kemudian selanjutnya adalah cache memori. Nah, di cache memori ini ada tiga jenis cache memori. Yang pertama L1 cache, kemudian L2 cache, kemudian ada L3 cache. Masing-masing memiliki perbedaan ukuran, lokasi, kecepatan, dan fungsi. Dari segi ukuran, L1 lebih kecil daripada L2 dan L2 lebih kecil dari L3. Dari lokasi juga L1 lebih dekat ke CPU daripada L2 dan L2 lebih dekat daripada L3. Sama seperti kecepatan juga. Nah, masing-masing dari L1, L2, dan L3 ini memiliki fungsi yang berbeda. Ketika melakukan pencarian, data akan dicari di L1 dulu, kemudian apabila tidak ada, maka akan dicari di L2, apabila tidak ditemukan, maka akan dicari di L3. Memori utama atau RAM. Secara fungsi, RAM ini adalah tempat penyimpanan sementara untuk data atau instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Ketika CPU tidak dapat menemukan data di cache, dia akan mencari di RAM. Nah, kecepatannya ini lebih lambat daripada cache memory. Kemudian nanti kalau kita lihat dari jenis memori lainnya, ada contohnya memori sekunder, maka RAM ini lebih cepat daripada memori sekunder. Nah, ukurannya tentu lebih besar daripada cache memory. Kemudian ada memori sekunder yang biasanya sering kita jumpai adalah hard disk drive atau HDD dan SSD dan perangkat penyimpan eksternal lain. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan data yang tidak sedang digunakan secara langsung oleh CPU tapi dapat dimuat ke memori utama saat dibutuhkan. Nah, kecepatan memori sekunder ini adalah kecepatan yang paling lambat dari jenis memori lainnya. Secara ukuran juga ukuran lebih besar daripada ukuran memori lainnya. Nah, penjelasan lebih hubungan antara tingkatan. Dalam proses pemrosesan data, ketika komputer mencari data, maka jika data ada di register, maka proses langsung dilakukan waktu tercepat. Tidak perlu ke cache memory. Nah, apabila data tidak ada di register, maka CPU mencari data di cache. Kemudian di cache ini akan diurutkan apabila ada datanya di L1. Apabila tidak ada data di L1, maka lanjut ke L2. Apabila tidak ada di L2, maka ke L3. Nah, kemudian apabila tidak ada data di cache memory, maka CPU akan mencari data ke RAM. Nah, tentu waktunya akan lebih lama daripada cache memori apalagi register. Kemudian apabila tidak ditemukan di RAM, maka CPU akan mencari data ke memori sekunder yang waktunya akan lebih lama. Strategi pengelolaan cache memori. Pengelolaan cache memori adalah elemen penting dalam meningkatkan kinerja sistem komputer. Strategi pengelolaan cache memori melibatkan berbagai data, bagaimana data ditempatkan, digantikan, dan dituliskan ke dalam cache. Berikut jenis strategi pengelolaannya, strategi penempatan atau mapping, strategi penggantian atau replacement policy, kemudian yang terakhir adalah strategi penulisan atau write policy. Masing-masing dari strategi ini memiliki metode masing-masing ya. Untuk metode strategi mapping ada metode direct mapping, full associative mapping, ada yang terakhir adalah set associative mapping, yaitu gabungan antara direct mapping dan full associative mapping. Kemudian pada strategi replacement policy, ini ada dua jenis metode. Yang pertama list recently, first in, first out. Kemudian ada random replacement. Kemudian pada strategi
write policy. Terdapat dua metode, yaitu data ditulis ke cache dan memori utama secara bersamaan setiap kali ada perubahan. Kemudian adalah write back, data ditulis ke memori utama hanya ketika data tersebut dihapus dari cache. Keuntungan dan kelemahan cache memory. Keuntungannya adalah kecepatan akses tinggi, kemudian efisiensi sistem rendah, kemudian ada multitasking lebih baik. Selain keuntungan, tentu akan ada kekurangannya. Kekurangannya itu antara lain biaya produksi tinggi, kompleksitas desain, kemudian konsistensi data. Peran cache memory dalam sistem modern. 4. Yang pertama, mendukung komputasi multicore, mendukung aplikasi big data dan AI, pengolahan data real time, efisiensi perangkat IoT dan mobile.